Ibu, kita mulai. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, min fadlik Ustaz, tafadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke dalam surat apa namanya? An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati was-sabihati fas-sabiqati fal-mudabbirati amra. Baik. Dalam surat yang sebelumnya, yaitu surat An-Naba. An-Naba itu dibuka dengan apa, Ibu Bapak? Bentuknya pertanyaan. Ya. Nah, nanti di dalam Al-Quran itu ada surat-surat yang dibuka dengan pertanyaan, ada yang dibuka dengan bentuknya qasam. Qasam itu artinya adalah sumpah. Ya. Al-qasamu dia artinya adalah sumpah. Dalam bahasa Arab itu huruf yang digunakan untuk sumpah itu diantaranya ada huruf waw dan ada huruf ta. Ya. Ya. Misalnya yang huruf waw itu yang sering kita ungkapkan itu adalah wallahi. Itu. Huruf ta itu juga yang diungkapkan dalam Al-Qur'an itu adalah ya. Ini semuanya menggunakan maksudnya adalah bersumpah, gitu ya. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nah, itu sumpah yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin setelah berdiskusi dan sebagainya, lalu beliau ingin membuat makar. Waduh. Maka beliau sampaikan wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu. Maka demi Allah, aku akan membuat tipu daya dengan tuhan-tuhan kalian semua. Sonam, asnam itu adalah kata bentuk jamak daripada sonam, yaitu berhala-berhala. Nah, itu. Lalu kapan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ketika mereka semua sudah mudbirin, sudah keluar atau sudah pergi. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di tempat ibadah kaumnya, lalu ditinggalkan satu. Nah, itu. Maka keesokan harinya terjadilah gempa.
Gempar yang itu membuat mereka mencari siapa pelakunya. Maka semuanya tertuju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka nyebut qalu sami'na fatay yuqalu lahu Ibrahim. Kami tahu nih, yang lakuin ini itu kami tahu orangnya. Namanya itu Ibrahim. Maka dipanggil Nabi Ibrahim. Didatangkan Nabi Ibrahim, maka akhirnya Nabi Ibrahim bilang, fas'aluhum in kanu yantikun, faja'aluhum juzazan illa kabirolahum. Maka semuanya dihancurkan kecuali satu yang besar. Lalu Nabi Ibrahim saat dihadapkan oleh orang-orang kafir, maka Nabi Ibrahim hanya bertanya, a anta fa'alta hadza bi ahlihatina Ibrahim. Kamu yang hancur ini Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kami. Itu. Maka Nabi Ibrahim dengan santainya menjawab, kalau kamu ingin mencari tahu jawabannya, maka tanya itu yang paling besar. Dia kan enggak hancur, yang lainnya hancur. Gitu. Ya, yang lain hancur, dia enggak hancur. Maka kalau ada satu waktu dalam satu tempat semuanya hancur tapi ada satu yang hancur, pelakunya siapa? Yang enggak hancur itu. Nah, itu. Maka akhirnya mereka bilang, Ibrahim kamu tolol, bodoh dan sebagainya. Mana mungkin patung itu bisa bicara? Akhirnya Ibrahim bilang, sekarang siapa yang paling bodoh? Anda semua yang menyembah patung itu tidak berbicara dan tidak mempunyai kuasa, atau saya yang menyembah Tuhan semesta alam? Nah, itu yang dimasukkan wa tallahi la akidanna asnamakum, dan demi Allah aku akan buat tipu daya kepada kalian semua melalui patung-patung itu. Nah, itu sumpah yang dalam Al-Quran. Nah, dalam surat An-Nazi'at ini dibuka dengan huruf apa? Waw. Waw itu. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Ada beberapa bentuk sumpah yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Pertama, Allah bersumpah terhadap zatnya sendiri. Itu. Ya. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Nah, kalau yang Allah bersumpah dengan makhluknya, maka nanti banyak sekali macam dan bentuknya. Yang pertama, Allah bersumpah dengan para nabi dan rasulnya. Itu nabi dan rasul makhluk atau bukan? Makhluk. Ya. 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 Lalu nanti Allah bersumpah dengan para malaikat, makhluknya juga. Nah, nanti Allah bersumpah dengan binatang. Itu. Nanti Allah bersumpah dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu. Jadi banyak sekali sumpah-sumpah yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran itu. Nah, dan kalau dalam bahasa Arab itu, ketika suatu susunan kalimat itu menggunakan kata sumpah, maka di sana ada penekanan dalam segi katanya, dan di sana juga ada penekanan maknanya, artinya. Itu. Ya. Dan biasanya sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu mempunyai manfaat yang luar biasa atau kelebihan yang luar biasa. Kita lihat surat At-Tin. Bunyinya apa, Bu?
Wattini wazzaitun. Itu. Sekarang minyak yang paling mahal di dunia ini apa? Dia dari mana asalnya? Buah tin. Itu. Zaitun itu asal dari buah tin. Buah tin dari zaitun, dari buah zaitun. Tin itu adalah buah. Ya, itu bentuknya kalau di sini kayaknya nggak ada ya. Apa yang sama dengan sini? Dia manis sekali, Bu. Kecil, manis gitu. Ya. Dan ya sampai sekarang termasuk komoditas yang lumayan mahal dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka di sana ada manfaat, kelebihan dan sebagainya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan malaikat. Di ayat ini Allah bersumpah dengan malaikat. Ayat pertama itu sampai ayat 5 itu Allah bersumpah dengan malaikat. 1 sampai 5. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Nah, ini semua adalah malaikat yang mempunyai fungsinya masing-masing. Itu. Nah, maka yang pertama itu disebut dengan wan nazi'ati gharqa. Nazi'at adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Itu. Saya kasih gambaran seperti ini. Nazi'at itu adalah kalau dalam bahasa Arab artinya memindahkan sesuatu dari tempatnya dengan cara kasar. Itu. Ya. Atau dengan cara yang keras. Itu. Ya. Ada juga yang bilang bahwasannya naziat itu adalah seperti gini. Ibu-ibu tahu panahan? Tahu panahan kan? Busur dan apa namanya? Alat yang itunya. Apa namanya kalau yang itunya melengkung itu namanya apa? Busur. Kalau yang itunya anak panah. Oke. Ya. Itu kalau kita mau setting busur dan anak panah itu pelan-pelan atau kencang-kencang? Gimana ceritanya kok pelan-pelan? Mau narik anak panah dengan busur itu pelan-pelan atau kencang? Kalau pelan bisa nggak itu? Enggak. Karena dia harus kuat. Gitu. Kalau nggak kuat dia hanya celum. Itu. Nah itu ya. Nah, naziat itu seperti itu, Bu. Pak. Gitu. Jadi ketika seseorang menarik anak panah itu dengan busur, dia kan tarik dengan kuat-kuat tuh. Nah, setelah itu kalau tarikannya sudah kuat, dilepas kenceng nggak? Nah, kenceng. Nah, ada yang melakukannya tidak hanya sekali, gini. Setelah ditarik, dia merasa kurang kuat, itu tarikannya dilepas lagi ke awal. Nah, itu. Lalu ditarik lagi. Nah, itu. Ya. Nah, inilah yang terjadi menurut Imam Qurtubi yang terjadi dengan malaikat pencabut nyawa yang itu diuntukkan oleh orang-orang yang kafir. Itu jadi sudah kebayang bagaimana roh itu dicabut untuk orang yang kafir. Ditarik itu sekencang-kencangnya, lalu sudah kencang itu dikendorkan lagi ke awal, lalu ditarik lagi, maka akhirnya dilepaskan itu. Itu disebut wan nazi'ati gharqa. Gharqa itu artinya tenggelam. Artinya tarikannya itu kan sangat
dalam, sangat panjang sekali, sehingga ketika dilemparkan itu sangat kuat sekali busurnya itu. Nah, itu yang terjadi dengan malaikat para pencabut nyawa untuk orang-orang yang kafir. Jadi bisa dibayangkan tuh, ya, dicarinya itu ya, dari ujung kaki, ujung tangan, semuanya, lalu sudah di ujung nih, gitu ya. Gambaran itu seperti ini. Ketika semuanya sudah sampai ujung, itu diulur lagi oleh malaikat. Nah, itu. Ya, sudah di ujung lalu dikendurkan lagi. Nah, itu maka kadang-kadang kita sering lihat di film-film kan udah balik lagi ke bawah tuh. Nah, itu. Nah, itu seperti itu gambaran yang diberikan oleh Imam Qurtubi kepada para malaikat pencabut nyawa ini. Dan itu tarikannya nggak pelan-pelan. Karena yang namanya naz'a itu adalah memindahkan sesuatu dari asalnya, dari tempatnya dengan cara kasar, keras gitu. Gitu. Nah, inilah yang maksud dengan wan nazi'at, yaitu malaikat yang mencabut nyawa. Gharqa itu artinya dengan sangat dalam, atau bisa jadi orang-orang yang kafir ketika mereka itu sedang dicabut dengan sedang dalam proses sakatul maut, itu mereka semuanya tenggelam dalam keadaan yang tidak sadar gitu. Karena apa? Saking sakitnya itu. Wan nazi'ati gharqa. Ini yang pertama. Jadi yang maksud dari nazi'at itu adalah malaikat pencabut nyawa untuk orang kafir. Nah, itu. Selanjutnya wan nasyitati nashta. Nah, ini kebalikannya. Kebalikannya dari orang kafir, maka ini malaikat pencabut nyawa untuk orang-orang yang beriman. Kalau makna nasyitot itu dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa itu mengandung makna seperti ini, Bu. Melepaskan ikatan hewan yang sedang terikat. Itu biasanya binatang kalau dilepas dari ikatannya itu cepat atau lambat? Nggak ada hewan dilepas dari ikatannya lambat, Bu. Sangat cepat dia, gitu. Hewan apapun, ya, apalagi kalau yang dia sudah terlatih, gitu. Mau kuda dan sebagainya, ketika dilepaskan dari ikatannya, dia akan langsung mencelat itu. Mencelat itu langsung tarik ngacir gitu, langsung kabur dengan kencang ya. Nah, itu nasyid itu ansyato itu seperti itu. Jadi dia melepaskan ikatan dengan sangat mudah sehingga binatang itu lari dengan cepat. Nah, itu. Maka ini gambaran sebenarnya adalah untuk ruhnya orang-orang yang beriman. Itu wan nasyitati nashta. Maka ketika orang-orang kafir itu perlakuannya seperti nazi'at, maka orang-orang mukmin itu perlakuannya adalah nasyitat. Mereka diperlakukan dengan sangat cepat, dengan sangat lembut dan lain sebagainya. Ini kebalikannya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini seperti ayat 1 dan 2 ini menggambarkan tentang orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman. Itu. Nah, minggu kemarin kita sudah sampaikan kenapa ini pertama kali diperuntukkan untuk orang yang kafir, karena ayat surat sebelumnya menggambarkan tentang orang-orang kafir yang orang-orang kafir yang hanya digambarkan tentang neraka saja di akhirat, tapi tidak ada gambaran di dunianya seperti apa. Nah, itu. Ya kan?
Inna jahannama kanat mirsoda. Itu digambarkan dalam surat sebelumnya itu. Littaqina dan lain sebagainya. Nah, itu kan gambarannya kapan itu? Di akhirat nanti, gitu. Sedangkan naziat ini kapan kejadiannya? Di dunia, itu. Maka An-Naba itu adalah gambaran nanti di akhirat, dan naziat ini adalah gambaran ketika di dunia. Nah, itu. Di dunia saja sudah diperlakukan seperti itu. Nah, itu. Maka bagaimana nanti di akhirat? Maka Al-Quran itu sering mengedepankan sesuatu yang lebih besar dibandingkan yang kecil. Dunia itu nggak ada apa-apanya, tetapi akhirat itu segala-galanya. Maka sering kita dapatkan wa mal hayatud dunya illa qalil illa mata. Dunia itu hanya sedikit, mainan dan sebagainya. Tapi walal akhiratu khairu wa abqa. Itu gambaran akhirat seperti itu. Ya, akhirat itu lebih baik, lebih kekal dan sebagainya. Itu. Dan Al-Quran itu selalu mengedepankan sesuatu yang utama dibandingkan yang lainnya. Itu. Maka di An-Naba itu digambarkan tentang kehidupan akhirat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia lebih utama dibandingkan kehidupan dunia. Balasan di akhirat itu lebih dahsyat dibandingkan balasan di. Maka pertama kali digambarkan di An-Naba itu tuh. Inna jahannama kanat mirsoda dan sebagainya. Ya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa dan sebagainya. Itu. Kenapa? Karena balasannya itu lebih besar, lebih kekal dan sebagainya. Itu. Kalau di dunia ya sebentar itu saja. Maka sampai wan nazi'ati gharqa. Itu di akhirat saja seperti itu, maka sebelum dia masuk akhirat dia akan merasakan di dunia seperti apa. Nah, itulah disebut dengan nazi'at gharqa. Nah, itu. Jadi orang-orang kafir itu seperti itu, Bu. Maka bersyukurlah kita, mengucapkanlah alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita diberikan anugerah terbesar, yaitu dalam keadaan muslim. Nanti kita nggak tahu bagaimana kalau orang-orang kafir itu. Wan nazi'ati gharqa itu ditarik dari bawah sampai ujung, sudah sampai di ujung, dilepas lagi, ditarik lagi, baru akhirnya itu ruhnya keluar. Gitu. Dan seperti itulah gambaran di dunia untuk orang-orang yang kafir. Nah, itu. Sebaliknya untuk orang-orang yang beriman, wan nasyitati nashta, maka diperlakukan dengan cepat, dengan lembut dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Maka ayat 1 sampai 5 itu menggambarkan tentang fungsi-fungsi malaikat. Itu ya. Was-sabihati apa? Sabha, itu. Ya. Sabihat ini juga maknanya adalah malaikat. Was-sabihati sabha. Okay. Nah, sabah itu kalau dalam bahasa sekarang itu lebih diterjemahkan ke dalam berenang. Itu. Ya, berenang. Sabah itu. As-sibahah itu adalah berenang. Itu. Ya. Kalau kita sedang berenang itu gimana? Ada yang bisa berenang sih, Bu? Gimana posisi berenang itu? Posisi berenang kan stabil ya, stabil, ngambang, enak dan sebagainya itu. Nah, itu. Nah, itulah gambaran arwahnya orang-orang yang beriman. Nah, itu, Bu. Jadi dibawa oleh para malaikat itu digambarkan seperti orang-orang yang
sedang berenang gitu. Dibawa dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Dia berbeda dengan orang-orang yang kafir. Itu. Baik. Kita lihat, Bu. Saya di sini bawa buku ya. Judulnya itu adalah bukan peringatan sih, Tazkiro itu mengingatkan kepada kita bagaimana kondisi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, bagaimana kondisi orang-orang yang mati, yang sakatul maut, dan tentang akhirat itu. Nah, di sini ada bab namanya fi khurujin nafsil mu'min wal kafir. Jadi ketika jiwa orang-orang yang beriman dan orang kafir itu keluar dari jasadnya masing-masing. Nah itu. Ya. Gambarannya seperti ini, Bu. Orang mukmin itu kalau nanti dia di sakaratul mautnya itu mendapatkan tasydid, mendapatkan kesulitan, lalu kesusahan dalam sakaratul mautnya. Sebenarnya itu adalah ganjaran atas yang dulu pernah dilakukan di dunia, sehingga nanti kesusahan ketika dalam sakaratul maut itu menjadi kafarah untuk orang mukmin itu sendiri. Itu. Ini kan kita tidak lepas dari berbuat salah, dosa dan sebagainya. Nah, dan setiap mukmin itu mempunyai cara yang berbeda-beda tentang sakaratul maut itu, dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Itu beberapa bulan yang lalu sempat di YouTube itu, ya kan, kita lihat ada salah satu kiai meninggal sedang ceramah gitu. Ada orang biasa meninggal dalam keadaan sujud. Itu. Ada orang yang meninggal sedang dia membaca Al-Qur'an. Itu setiap orang itu akan berbeda-beda. Ada yang sedang tidur keterusan. Itu. Ada ya. Orang-orang tuh setiap mengalami itu macam-macam. Maka nanti ketika dalam sakaratul maut itu, ya, yang digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam bukunya ini, beliau menyampaikan, ya, ketika ada seorang mukmin itu dalam sakaratul maut, fayushaddidu, maka dia dilakukan keras oleh para malaikat dalam sakaratul mautnya. Maka beliau sampaikan perlakuan malaikat kepada orang mukmin itu adalah kafarah atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Nah itu. Maka sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan yang lainnya, itu sudah tidak banyak dosa yang dibawa itu. Nah, itu. Sebaliknya, kalau ada orang kafir lalu dia berbuat baik, ya, maka dia akan dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Sebagai apa? Sebagai balasan di dunia atas dia melakukan kebaikan di dunia. Tapi nanti di akhirat beda lagi halnya. Itu. Ya. Jadi orang kafir juga kalau yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan ketika sakaratul maut. Itu. Atas apa? Atas kebaikan yang dia lakukan di dunia. Kebalikannya orang mukmin, kalau dia melakukan maksiat, maka dia akan diperlakukan dengan keras sebagai apa?
kafaroh, sebagai penghapus dosa, penggugur dosa dan sebagainya. Itu. Ya. Dan ini apa namanya? Bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu tidak berlaku zalim kepada hambanya meskipun dia kafir. Allah tetap memberikan kebaikan, kemudahan bagi orang kafir, ya. Untuk apa? Untuk tadi. Ya, maka disebutkan dalam ini dalam hadis Sunan Tirmizi yang beliau sampaikan ini, wa innal kafira la ya'mal al hasanah fayashul alaihi indal maut. Maka orang kafir itu ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kemudahan indal mauti, ketika sakaratul maut. Dari mana itu didapatkan? Liyujziya biha, karena dia mendapatkan dari hasanah, dari kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. Ini kebayang kalau kita yang berbuat baik bagaimana tuh? Nah, itu. Orang kafir aja kalau berbuat baik dimudahkan, ya, apalagi orang yang kafir. Ayo. Orang yang beriman. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya, carilah satu amalan yang itu bisa kita lakukan dan istiqomah, sehingga amalan itulah yang membuat nanti ketika kita sakratul maut menjadi mudah. Apa saja itu bentuknya, bebas. Tidak harus mahal, tidak harus besar, tidak harus yang enggak. Tapi amalan yang itu kita lakukan dengan istiqomah, dan itu memang bisa kita lakukan dengan ringan. Itu, Bu. Ya. Karena Allah itu, dan itu enggak pernah melihat tentang besarnya amal, enggak. Ya Allah itu bagaimana amal itu kecil tetapi dilakukan dengan istiqomah. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairul amali ma qalla wa dama. Maka sebaik-baiknya amal itu adalah yang kecil tapi dia continue dilakukan terus menerus. Nah, itu. Maka kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih? Apa yang bisa kita siapkan nih untuk nanti ketika didatangi oleh an-nasyitot itu kan sudah ada ganjaran tuh, wan-nasyitotin nasta. Orang mukmin itu akan diberikan kemudahan, tetapi bagaimana supaya kita tidak mendapatkan tasdid itu, tidak mendapatkan keras ketika dalam sakaratul maut itu. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, maka ya nanti akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa saja, apa yang kita lakukan di dunia ini. Yaitu. Ya. Maka apa kira-kira? Ada saya mendengar satu cerita. Ada bapak-bapak itu ketika mendengar tentang penjelasan tadi, bahwasanya orang amal yang baik itu adalah kecil tapi istiqomah, dia bertanya kepada ustadznya, kalau di rumah saya itu setiap malam Jumat suka ada pengajian, bentuknya kadang baca Yasin dan lain sebagainya. Kalau saya setiap malam Jumat itu kasih minuman untuk mereka, itu termasuk nggak kira-kira? Ya, termasuk. Nah, tetapi permasalahannya bukan hanya sekali. Nah, itu. Ya, permasalahannya adalah istiqomahnya, dan dia lakukan dengan istiqomah. Jadi setiap malam minggu itu dilakukan dengan dia hanya memberi air minum. Malam Jumat, malam minggu jadi. Ada. Ada. Ya. Maklum Bu, karena kalau kita itu malam Jumat, malam minggu. Ya. Jadi setiap malam Jumat itu diberi, dia hanya kalau menurut kita teh hangat satu teko itu, kan menurut kita nggak ada apa-apanya tuh, teh hangat satu teko itu. Dan itu dilakukan dengan istiqomah. Dan ketika ajalnya tiba, meninggal dengan sangat mudah dan sangat indah sekali. Setelah sholat zuhur dia istirahat, setelah itu meninggal. Itulah yang tadi dimaksudkan hadis itu.
orang kafir saja dia melakukan kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ajalnya, bagaimana dengan orang mukmin yang sudah ada jaminan bahwasannya dia akan dimudahkan nasyitot itu. Sabihat itu juga seperti itu. Nah, itu. Ya. Nah, ini kira-kira apa yang mau kita siapkan ini untuk untuk menyambut malaikat datang itu. Nah, itu. Jadi kita sebagai ibu ada jaminan bahwa akan dicampur dengan mood ya. Tergantung dari seperti tadi. Kalau misalnya nggak ada amalan yang kan katakan kita muslim belum pasti ini nanti cabutnya, tapi kan kita kalau nanti tidak jaminan seperti itu. Oke. Kelakuan kita juga tidak menjaminkan seperti tadi. Ya, betul. Betul atau tidak? Pertanyaan betul apa enggak, Pak? Pertanyaan betul atau tidak? Orang muslim aja gitu ya, orang kafir dapat dicabut dengan apabila dia melakukan kebaikan. Kita seorang muslim jangan mengklaim bahwa saya sudah muslim, saya nanti dicabut akan seperti itu. Belum tentu juga kalau amalan kita hanya yang sekedar itu aja. Iya. Ada sesuatu yang memang kita lakukan. Kalau seperti tadi dengan kecil apapun, Oke, baik, ibu-ibu. Jadi seperti ibu. Minggu kemarin kita sudah sampaikan, malaikat itu berperilaku hanya sesuai SOP saja. Hanya sesuai dengan standarnya. Gitu. Standar malaikat memperlakukan orang kafir itu tadi yang pertama itu wan nazi'ati gharqa. Nah, itu. Tapi nanti ada pengecualian. Pengecualiannya kalau dia berbuat baik maka dia mendapatkan kemudahan dan dimudahkan. Nah, standar malaikat memperlakukan jiwa atau ruh orang-orang mukmin itu kebalikannya, Pak. Dengan lembut, mudah dan sebagainya. Tetapi nanti standar itu kan bentuknya nanti beda-beda. Saya analogikan gampangnya seperti ini. Jangan ke rumah sakit lah, Bu, Pak. Kita gini. Anggap saja ibu-ibu, bapak-bapak itu naik kereta. Kereta yang sebelah kanan ekonomi bisnis, yang ibu sebelah kiri saya VIP, yang saya eksekutif kelas. Nah, itu. Panoramik gitu. Baik, sekarang seperti ini. Sesuai standar KAI, semua pramugara itu harus menyambut semua penumpang yang naik ke kereta, baik ekonomi bisnis, bukan ekonomi bisnis, eksekutif dan eksekutif kelas. Standar kan seperti itu, ya kan? Tidak dibeda-bedakan. Nah, ruh orang beriman juga seperti itu, Pak. Hanya saja nanti berbeda. Ketika ibu-ibu yang di eksekutif bisnis itu seperti apa, yang di ekonomi bisnis seperti apa, ibu-ibu bapak-bapak yang di eksekutif seperti apa, yang saya di eksekutif kelas seperti apa, gitu kan. Itu kan seperti itu. Ada SOP-nya, tetapi nanti akan berbeda perlakuannya. Itu. Apa yang membedakannya itu? Apa yang membedakannya? Ada itu adalah tiketnya. Nah, itu. Berapa harga tiketnya? Ini 250.000, ini 500, saya 1 juta. Nah, itu. Ya kan? Harganya udah beda kan? Artinya kalau misalnya mungkin ini persentase amalnya 60-40 gitu. Ini 70 80 atau 75-25. Kalau yang eksekutif 95-5. Itu kan beda semua perlakuannya. Di dunia itu udah seperti itu kita. Itu di dunia. Gitu. Gak mungkin orang-orang yang mendapatkan di eksekutif kelas itu ketika pramugarinya datang lewat ngelosnya, gak mungkin, Bu. Pasti sebelum datang langsung senyum, pagi Bapak Ibu gitu. Kalau kita yang di ekonomi bisnis, minum Pak,
jual gitu kan, jual minum kopi, teh dan sebagainya itu. Biasa aja karena standar. Tapi kalau eksekutif kelas itu kita akan disapa dulu, pagi Bapak Ibu, ada yang bisa bantu, mau minum apa, mau makan apa dan sebagainya. Kan beda kan? Itu. Bedanya apa? Masalah bedanya 500.000. Kalau yang dengan eksekutif beda 300.000, dengan ibu bukan 500.000, 350.000, saya 1 juta, bedanya berapa tuh? 655.000. Saya bisa dapat 3 tiket, 2 tiket lagi dengan tiket ini. Nah, itu seperti itu. Standarnya semua dapat senyum. Standar semua dapat senyum. Iya. Nah, itu. Itu yang disebut dengan wanasyitati nashto. Nah, itu standarnya semua seperti itu. Tapi nanti ketika perlakuannya itu yang berbeda. Nah, itulah yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita didatangi malaikat maut, wah, tanpa salam, tanpa apa, Pak? Cabut. Tapi kalau orang-orang pilihan, itu ya, orang-orang pilihan yang kelasnya di bawah Nabi Muhammad lah gitu. Seperti nggak usah para sahabat lah, orang-orang yang sekarang ini gitu. Orang-orang yang soleh, yang dia ilmunya bermanfaat dan sebagainya, itu mereka juga perlakuannya berbeda, begitu. Gitu. Ya, kalau Nabi Muhammad ya, karena sebelum malaikat maut datang sudah diwanti-wanti sama Jibril kan gitu kan, jangan macam-macam kamu. Nah, itu. Ini yang kamu mau datangi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kamu pelan-pelan sama dia. Makanya ketika datang salam dulu, assalamualaikum tuh malaikat, Bu, Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Mohon maaf, mohon izin, saya boleh nggak nyabut nyawa kamu? Nah, itu Nabi Muhammad, karena orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, maka kalau kita ingin seperti beliau, jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketika nanti malaikat datang, meskipun kita nggak tahu, udah ada tanda-tanda kan biasanya kan? Nah, itu. Kita sudah itu. Oh, kamu datang. Oke, siap itu. Tuh ya. Ya, jadi memang perlakuannya standarnya semua sama. Hanya nanti yang membedakan adalah harga tiketnya. Nah, itu. Dan harga tiket itu juga membedakan jenis makanannya. Nah, ya kan? Ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu yang misalnya pesawat gitu. Pesawat kalau yang kelas kalau yang ekonomi kan standar semua. Tapi kalau di bisnis dan yang kelas di atas bisnis itu dia ada makanan pembuka, ada minuman pembuka, ditanya menunya ada 3 macam, mau apa aja. Sedangkan kalau kita yang di ekonomi udah nggak ada apa-apa, ada pilihan hanya 2. Gitu, misalnya ada omelet atau nasi rendang, udah itu aja. Itu minumannya air putih atau jus gitu aja. Tapi kalau di bisnis ditawarin tuh, Bapak mau minum pembuka apa gitu, ada apa aja, ada ini, ada macam-macam dan sebagainya. Ya karena apa? Bedanya kan kalau misalnya tiketnya juga bedanya bisa berlipat-lipat. Itu. Nah, maka kemewahan itu ada harganya, Pak. Begitu juga kalau kita ingin kemewahan di Sakaratul Maut itu ada harganya. Gitu. Kalau kita ingin kenikmatan dalam Sakaratul Maut itu juga ada harganya. Gitu. Tapi yang jelas perlakuan para malaikat itu berbeda antara malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dan malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin. Apa yang berbeda? SOP-nya yang berbeda. Gitu. Ya, kalau orang mukmin mungkin sudah didatangi berkali-kali setiap minggu dan sebagainya gitu. Dan sebagainya. Orang kafir mungkin langsung ujuk-ujuk datang tanpa salam langsung jebret. Nah, itu seperti itu. Nah, ya. Nah, ini ya. Jadi kondisi ruh ketika keluar itu tadi. Kalau orang mukmin
dia dalam dunia mendapatkan kesusahan dalam sakaratul maut, berarti dia adalah kafarah dari dosa-dosa yang dulu pernah dilakukannya. Itu luar biasa sekali. Sebaliknya, orang kafir mendapatkan kemudahan, berarti dia adalah ganjaran dari apa yang pernah dia lakukan di dunia. Nah, itu baik. Baik. Ayat selanjutnya, fas-sabiqati sabqa. Nah, oke. Sama juga ayat ini, ayat yang yang keempat ini makna juga adalah malaikat yang artinya kalau dalam artian itu Pak, sabiqat itu adalah yang apa? Terjemahannya yang kencang. Apa artinya Pak? Hah? Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Iya. Kalau dalam bahasa itu as-sibaq itu adalah perlombaan adu kencang. Nah, itu as-sibaq itu. Jadi sama seperti misalnya perlombaan kuda. Nah, itu kan kuda kan adu cepat, siapa yang lebih cepat kan? Nah, itu. Maka kuda yang paling pertama kali sampai di finish dia yang juara. Nah, sabiq itu adalah malaikat yang datang sangat cepat untuk membawa ruhnya orang-orang yang beriman bertemu dengan Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, yang maksud dengan fas-sabiqati sabqa adalah malaikat yang datang dengan cepat kepada orang-orang yang beriman untuk menginformasikan bahwasannya keadaannya, kondisinya nanti di akhirat itu seperti apa. Artinya datang dengan membawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Nah, maka ada salah satu hadis itu yang menyebutkan bahwasanya orang-orang beriman itu ketika dia dalam keadaan sakaratul maut maka dia sudah dilihatkan tuh, sudah diperlihatkan posisinya nanti di mana. Itu kalau dia termasuk orang-orang yang baik, maka perlihatkan tentang surga dan lain sebagainya, sehingga dia ada keinginan untuk cepat-cepat keluar dari dunia ini. Nah, itu. Maka orang-orang yang beriman itu mati itu bukan suatu hal yang menakutkan, justru mereka menginginkan bukan menginginkan cepat mati gitu. Tapi menginginkan cepat bertemu dengan kekasih. Nah, itu. Beda orang yang ingin cepat mati karena permasalahan. Itu. Ingin cepat, bukan ingin cepat, ingin cepat bertemu dengan sang kekasih, itu beda. Itu. Nah, kalau kita ini kan termasuk yang mana nih? Yang mau cepat mati, takut mati, atau yang gimana? Ada satu buku yang bagus, ditulis oleh orang Indonesia. Nanti saya rasa ada bukunya di toko buku. Beliau menulis tentang psikologi kematian. Bagaimana membuat kematian itu menjadi sebuah hal yang indah, bukan sebuah hal yang menakutkan. Karena kita ini kan jujur-jujur saja lah. Kita ini semua takut mati. Bahkan ibu-ibu yang mungkin itu latar belakang yang banyak dosa, adalah beda hal gitu. Bahkan kalau kita itu bahkan sampai sampai mempunyai keinginan kalau bisa umur lebih dari 100 dan sebagainya. Nah, seperti itu kan. Gitu. Sekarang kalau kita bertanya gitu, siapa yang di sini yang mau mati? Nggak ada yang mati gitu. Ya, karena kita semua itu memang mempunyai keinginan untuk tinggal di dunia ini, meskipun kita tahu dunia itu sementara. Tetapi kita
kita tahu dunia itu sementara, tapi kita ingin selama-lamanya di dunia. Nah, itu gimana caranya itu? Coba gimana? Kita tahu dunia sementara, tapi kita ingin selama-lamanya di dunia. Itu gimana? Satu yang kontradiksi nggak? Nah, tapi kalau ditanya siapa yang sekarang tidak takut mati, angkat tangan. Nggak ada. Itu. Ingin mati elegan. Oh, ingin mati elegan. Ya. Ya. Nah, jadi fas-sabiqatis sabqa itu adalah malaikat yang datang dengan begitu cepatnya mendahului, mendatangi orang-orang yang beriman untuk menginformasikan bahwasannya posisimu nanti seperti ini dan lain sebagainya. Nah, dalam surat Fussilat itu ada, Bu. Saya paling suka sekali nih ayat ini. Dan saya paling senang sekali dengan ayat ini. Ayat Fussilat saya lupa ayatnya berapa. Itu bunyinya tuh seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayat ini ketika turun, itu Abu Bakar itu bertanya kepada para sahabat. Maka beliau berkata, ya, apa yang Anda pahami semua wahai para sahabat Nabi tentang ayat ini, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka para sahabat semuanya bilang, ayat ini ya menggambarkan kepada kita bahwasannya kita harus beriman dan istiqomah. Itu. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang sanggup istiqomah dalam keimanannya? Kalau kita ini manusia seperti kita ini, siapa yang sanggup dalam istiqomah dalam keimanannya? Artinya dia tidak pernah berbuat maksiat, dia tidak pernah. Ada yang sanggup nggak? Hah? Tidak ada yang sanggup. Nah, itu. Maka ya nggak ada yang sanggup, Bu. Ya. 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 Maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bilang, faqad hamaltuhumul ayat fi ghairi mahalli. Anda semua telah memahami ayat ini bukan pada tempatnya. Kalian semua membawa ayat ini itu sudah sangat jauh sekali. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia istiqomah, artinya dari hidupnya itu dia tidak keluar dari agama ini. Itu istiqomah dalam keimanan maksudnya adalah istiqomah alal Islam, istiqomah dalam keislaman, dan dia istiqomah sampai mati. Nah, itu. Maka nanti sebelum akhir hayatnya itu tatanazzalul malaikah, malaikat itu turun secara berbondong-bondong. Nah, itu sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Artinya apa? Itu yang turun bukan satu, ya, banyak. Maka di malam itu banyak ribuan malaikat yang turun. Maka ayat ini dalam surat Fussilat itu saya paling senang dengan ayat ini, Bu. Itu. Maka kalau ada orang yang beriman Islam, dia meninggal, dia mendapatkan fasilitas ayat ini. Siapapun itu orangnya, syaratnya hanya satu, dia istiqomah dalam keislamannya. Itu. Tapi jangan jangan dijadiin sebagai alasan nggak melakukan kebaikan dan sebagainya, bukan. Nah, itu. Ya. Maka lanjutnya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada kabar gembira ini. Yang pertama adalah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Itu. Dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat itu datang yang banyak itu
memberikan kabar gembira tentang apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan. Itu. Nah, ayat selanjutnya lebih dahsyat lagi. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka kata Allah itu, kami. Lihat tuh. Ayat ini gambarkan nahnu, kami. Awliya'ukum, penolong-penolong kalian semua wahai manusia, orang-orang yang beriman. Fil hayati dunya, waktu di dunia, wa fil akhirah, dan nanti juga nanti di akhirat. Jadi kalau dulu kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Gitu. Ini maka saya paling suka tuh dengan ayat ini, saya paling suka sekali. Dan saya paling yakin kalau ada orang yang beriman dan dia Islam lalu dia meninggal, maka dia mendapatkan bagian dari ayat ini. Apalagi kalau dia mukmin, muslim, mukmin, saleh, taqi, itu adalah ada paket lengkap itu. Dia orang muslim, beriman, soleh, dan dia bertakwa, ada paket lengkap itu. Maka sangat luar biasa. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Itu apa aja yang itu kita mau ada. Nah, yang di ayat terakhir, di ayat selanjutnya itu nuzulam min ghafurir rahim. Ini adalah anugerah yang Allah berikan, yang dia mempunyai sifat ghafur dan dia mempunyai sifat rahim. Nah, itu ya. Jadi ini yang apa yang sabiqat itu yang seperti ini. Ketika datang malaikat itu memberikan informasikan kepada kita, itu adalah malaikat yang datang. Yang pertama, Allah takhafu, kamu jangan takut. Jangan takut tentang apa? Tentang orang-orang yang kamu tinggalkan. Dan jangan bersedih dengan mereka semua, jangan. Kenapa? Karena ketika kamu meninggalkan mereka, itu ada yang menggantikan, yang menghandle mereka semua. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu. Ya. Nah, coba cari satu ayat yang kira-kira menurut Bapak Ibu yang itu bisa dijadikan tameng nanti. Itu. Ayat apa itu? Enggak masalah ayat. Saya punya qul huwallahu ahad. Meski Al-Ikhlas ya. Tapi kalau itu dipahami dengan baik dan benar dan diyakini, itu bisa menjadi tameng nanti. Nah, itu ketika malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Kita bisa jawab itu. Kamu gak usah nanya siapa Tuhan aku. Saya tuh tahu apa itu surat Al-Ikhlas dan saya paham dan sebenarnya. Itu. Kita bisa berkomunikasi dengan malaikat yang bertanya itu. Man rabbuka? Kamu tahu? Sini duduk. Saya terain kepada kamu apa makna Al-Ikhlas itu. Iya Pak. Itu kalau kita paham Al-Ikhlas dengan baik dan benar, itu kita bisa seperti itu. Dan kita bisa bertanya kepada malaikat, kamu tahu nggak kalau Allah itu lam yalid wa lam yulad? Itu. Kenapa? Karena malaikat hanya berlaku sesuai SOP. Itu malaikat bisa berkembali lagi. Ya Allah, hamba-Mu ini lebih tahu daripada aku tentang sifat dan zat-Mu. Apa yang harus aku lakukan? Itu. Itu. Nah, itu. Maka cari Bu, baik. Sini tadi. Ya, cari amal yang kira-kira itu bisa kita lakukan dengan istiqomah. Cari ayat-ayat yang itu bisa kita jadikan sebagai pegangan kita. Dan tidak sedikit para ulama itu dan para orang soleh itu meninggal dengan mengucapkan akhir ayat yang itu sering mereka lulukan. Sebagaimana Umar ibn Abdul Aziz, keturunannya Umar ibn Khattab, itu beliau meninggal ketika mengucapkan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadah wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu. Setelah dia mengucapkan ayat ini, dia meninggal dunia. Itu. Kenapa? Kan dia paham ayat ini. Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat, naj'aluha lil ladzina, kami jadikan akhirat itu untuk orang-orang
la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, yang dia tidak mau menganggap dirinya lebih hebat dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wal 'aqibatu lil muttaqin, maka ganjaran yang terbaik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Itu. Nah itu nih, jadi apa? PR-nya ya? PR. Gitu. Ya, ada dua tuh. Coba cari kira-kira apa ayat yang apa amal yang kita bisa perbuat itu. Dan apa ayat yang itu bisa kita jadikan itu. Nah itu. Ya, jimat betul, Pak. Jimat itu. Ya, jimatnya tapi bukan ya, ini gitu. Ya. Dan itu suatu hal yang dilakukan oleh para ulama dan orang-orang salafus saleh, orang-orang terdahulu kita. Ya, dan tidak sedikit orang-orang yang meninggal ketika mengucapkan ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena keyakinan, pemahaman dan terhadap ayat-ayat itu. Itu. Ayo. Ya. Dan coba cari kira-kira apa ayat dan sebagainya. Nah. Baik. Yang terakhir ayat yang kelima, fal mudabbirati amra. Ini malaikat yang Allah tugaskan untuk mengurus semua urusannya. Itu. Ya, jadi banyak sekali ragam dan jenis bentuk malaikat dan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dari ada yang bertugas nazi'at, ada yang nasyitat, ada yang sabihat, itu. Ada yang sabiqat, ada yang mudabbirat. Yang dia mengurusi semua urusan yang Allah berikan kepada malaikat tersebut. Ini ada satu ayat dalam kitab ini. Ini terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh malaikat. Itu. Jadi ketika malaikat maut itu datang, Nabi Ibrahim bertanya. Ya. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana wajah malaikat yang datang itu yang mendatangi orang-orang yang beriman. Maka akhirnya malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim, lalu beliau bilang, israf ani, kamu palingkan mukamu dari saya. Akhirnya malaikat itu berubah menjadi suratun syab. Itu. Dia akhirnya berubah menjadi fi surati syabin husnu surati husnu siyabi thayyibur raihat husnul bashar. Berubah menjadi seorang pemuda yang dalam keadaan bagus, memakai pakaian bagus, wangi-wangiannya mempunyai harum yang sangat bagus. Itulah gambaran nanti malaikat maut yang mendatangi orang-orang yang beriman. Maka ya, Nabi Ibrahim berkata, wallahi lau lam yalqal mu'min minas sururi syai'an siwa wajhaka kafahu. Maka beliau berkata, kalau saja orang mukmin itu ketika
didatangi oleh malaikat maut, ya, dan dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan dalam sakaratul mautnya, maka cukup dia melihat wajahmu itu dalam keadaan itu sebagai pengganti kebahagiaan yang lainnya. Nah, itu. Jadi, itu malaikat maut yang datang kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini untuk kafir janganlah. Nah, maka kembali lagi ayat 1 sampai 5 itu adalah yang terkait dengan para fungsi dan tugas malaikat yang Allah tugaskan kepada mereka semua. Yang pertama itu an-nazi'at untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua nasyitot itu adalah untuk yang nazi'at itu adalah untuk orang-orang yang kafir. Nasyitot adalah untuk orang-orang yang beriman. Sabihat, sabiqat itu adalah apa yang dilakukan oleh para malaikat terhadap ruh orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi sabiqat itu adalah malaikat yang memberikan informasi kepada orang-orang yang beriman tentang amal solehnya ketika dia dalam sakaratul maut, atau memberikan informasi tentang bagaimana kondisi dan keadaannya nanti ketika dia sudah meninggal dunia. Itulah sabiqat. Yang terakhir adalah fal mudabbirat, adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mengurusi semua urusan yang ada di dunia ini. Fal mudabbirati amra. Baik, itulah ayat surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 5. Wallahu alam bissawab. Baik, silakan Ibu Bapak kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita sudahi. Bagaimana kalau karya mujahid itu katanya kan dia tidak akan merasakan kematian karena terkait dengan gimana? Malah mujahid misalkan seperti sekarang di Palestina, kalau mereka kan tidak akan merasakan kematian. Yang dimaksudkan apanya, Pak? Merasa tidak merasakan kematiannya atau gimana? Ya, tidak mati. Oke, ya. Kalau kita lihat di ketika orang di jalan tol kan ada senyum gitu. Iya. Dan senyum, ada juga wangi gitu. Berarti apakah dengan kaitan ini yang yang kedua? Iya. Jadi memang apa namanya? Orang-orang yang para syuhada itu ya sebenarnya kan bukan hanya para syuhada saja, Pak. Ya, kita ini kan sebenarnya kan hanya beralih dari alam satu ke alam yang lain gitu. Nah, dan kenapa para syuhada itu mendapat ketika mereka meninggal dunia dan sebagainya dalam keadaan senyum dan sebagainya itu tadi karena apa? Karena sudah mendapatkan kabar gembira itu tentang surga yang sudah ditampakkan oleh mereka kalau misalnya sudah anak keluarga sudah terlebih dahulu sudah dinampakkan akan bertemu dengan keluarganya dan sebagainya, itu kan yang membuat mereka gembira sehingga terungkaplah dengan senyuman dan lain sebagainya. Nah, itu kabar gembira yang mereka dapat seperti itu. Nah, dan memang itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk orang-orang yang yang syuhada gitu. Nah, mereka bukan tidak merasakan sakaratul maut, karena semua orang akan mengalami hal tersebut. Hanya saja mungkin itu tadi mereka mengalami yang posisinya yang di eksekutif kelas. Nah, itu tadi. Saya rasa itu. Prosesnya untuk yang di
Untuk HIV dan sebagainya. Baik, kematian yang impikan. kematian yang elegan. Ya, baik. Oke. Nah, ini juga sebenarnya baik sebentar. Untuk meninggal dalam keadaan syahid itu semuanya bisa mendapatkannya, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak di sini, gitu. Maka caranya apa? Caranya hanya satu. Caranya adalah niatkan di dalam hati dan hal sebagainya itu. Mudah-mudahan nanti meninggal dalam keadaan syahid. Nah, itu akan biasanya akan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid itu kan banyak sekali macam dan modelnya, Pak. Gitu. Nanti kita ya. Baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim fi ri'ayati wa dhimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.